sekarang belajar firman Tuhan. Kita bersyukur ya tema bulan ini adalah berkat pasti di keadaan tidak pasti. Sekali lagi, sekalipun kita mengalami keadaan tidak pasti dalam dunia, dalam bangsa kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan studi kita, tetap saja ada berkat yang pasti, penyertaan yang pasti, karya Tuhan yang pasti. Hari ini saudara temanya hikmat bebas hutang. Artinya kita mau belajar hikmat dari Tuhan. Bagaimana bisa keluar dari jerat hutang. Sehingga setiap saudara yang terjerat hutang merdeka. Kelepasan, kebangkitan, bangun di dalam Tuhan. Ya, saya percaya itu salah satu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kita akan mulai belajar pertama di masa-masa krisis. Masa-masa saat ada banyak goncangan-goncangan. Seringkali ada dua yang terjadi. Ya, beberapa orang kalau enggak ya jatuhnya makin dalam. Tapi atau malah majunya makin dalam. Pelipat gandaan dalam kegagalan atau pelipat gandaan dalam keberhasilan, dalam satu kasih karunia, saudara. Di mana-mana selalu seperti itu. Kalau saya perhatikan, ya saya sudah 70 tahun, sudah mengalami berapa krisis ya di negara kita. Setiap ada krisis, saudara, selesai krisis, tiba-tiba peta itu berubah. Yang dulu OKL, orang kaya lama, sebagian malah turun, saudara. Tapi orang-orang baru yang dulu belum dikenal, tiba-tiba naik, saudara. Jadi krisis seperti itu, saudara, senantiasa bisa timbul. Ada yang turun, ada yang naik. Saya doakan jemaat keluarga Allah, setiap yang melalui keluarga Allah mengalami pelipat gandaan dalam ya kebesaran Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam segala sesuatunya yang Tuhan berikan, saudara. Lalu kita bisa belajar juga apa yang terjadi di Mesir saat zamannya Yusuf. Yusuf di sana, saudara, ya dia sempat dijual oleh kakak-kakaknya sampai jadi budak di Mesir. Lalu dia difitnah istri Potifar sampai masuk dalam penjara. Tapi dia terus disertai Tuhan. Setiap keadaan krisisnya tidak sendirian, bersama Tuhan, saudara. Jadi budak tapi disertai Tuhan, masuk penjara tapi disertai Tuhan, saudara. Saat itu ada juru minum, juru roti yang dapat mimpi dan mereka bingung, tidak tahu artinya, ketakutan. Lalu datang pada Yusuf, dijelaskan artinya. Dan apa yang dijelaskan Yusuf sungguh-sungguh terjadi. Juru roti ya memang lalu dihukum, ya gantung. Tapi saudara, juru minumnya dikatakan nggak akan segera dipulihkan. Tugasmu lagi jadi juru minum ya Raja Fir'aun, saudara. Lah, waktu raja saat itu mimpi, saudara, raja itu gelisah. Apa artinya mimpiku ini? Kumpulkan semua orang Mesir, saudara, orang-orang pada di Mesir. Ternyata tidak ada yang bisa tahu ya mimpinya dan artinya nggak ada. Tapi saudara, juru minum ingat di penjara ada Yusuf yang dekat dengan Tuhan, yang melekat pada Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, bisa mengartikan mimpi. Lalu dipanggil dia, lalu setelah ditanyai mimpinya, Yusuf bisa menjelaskan mimpinya Fir'aun. Bahkan bisa menjelaskan artinya mimpi itu apa. Ya mimpinya 7, dia lihat 7 ya lembu yang gemuk, lalu 7 lembu yang kurus, saudara. Punya arti akan ada kelimpahan 7 tahun, tapi setelah itu akan dilanda kekeringan 7 tahun. Harus diatasi dengan baik, kalau tidak akan mendatangkan ya bencana, akan mendatangkan hal yang tidak baik sekali, saudara. Lalu Fir'aun berkata pada semua orang Mesir, di tempat kita enggak ada orang yang seperti Yusuf ini, penuh dengan roh Allah. Dia bisa tahu mimpinya, dia bisa tahu artinya, dia bisa tahu mengatasinya, solusinya apa. Lalu Yusuf diangkat menjadi penguasa. Nah, saudara lihat, setelah itu 7 tahun kelimpahan datang, lewat itu 7 tahun kelaparan. Kalau saudara ya baca kisahnya, banyakkan orang Mesir makin melarat, makin melarat, makin melarat. Terpaksa semua dijual, saudara. Ternaknya dijual, ya sawah ladangnya dijual, sampai rumahnya jual. Bahkan terakhir sampai dirinya dijual untuk jadi budak karena enggak bisa makan. Terus saudara, makin turun, berlipat karena ke bawah terus. Tapi beda Yusuf dengan orang-orangnya, semuanya yang ada dia makin bertambah, makin maju, makin kaya, makin mulia, makin mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap kali ada krisis akan ada 2 macam. Yang satu makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin turun,
tapi yang satu golongan makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Saya doakan ya, saya punya kerinduan jemaat keluarga Allah, pelayan keluarga Allah, semuanya makin naik dan makin naik, berlipat ganda, makin berlipat ganda dengan dahsyat, saudara. Nah, saya percaya itu sesuatu yang perlu kita ketahui. Karena dalam keadaan ya krisis itu banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita, saudara, seringkali mau tidak mau cari jalan pintas. Pokok utang dulu, dapat dulu, tidak apa-apa gitu, saudara. Sehingga akhirnya nggak ngalami sesuatu yang sangat berguna. Jadi waspada. Kalau saudara lihat trennya sekarang, buy now, pay later, saudara. Tingginya ambil dulu barangnya, bayarnya nanti gampang. Gitu, saudara. Orang banyak tertarik karena bisa ambil dulu kok, saudara. Kamu butuh apa? Mobil, ambil lo dulu. Lalu nyicil sekian lama. Setelah itu waktu nyicil datang, mencicil gitu, saudara. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu memang gejala dunia. Sekarang seperti itu tuh terus bekerja. Sehingga kadang-kadang menjadi godaan apa? Gak bisa menguasai diri. Belum waktunya tetap gak bisa menguasai diri. Wah, ini mumpung loh, bisa cicilan ya 5 tahun gitu, saudara. Ini mumpung loh, bisa dicicil. Kita butuh pakai dulu, saudara. Kalau saudara gak hati-hati nanti waktu nyicil sungguh-sungguh mencicil katanya gitu, saudara. Ya gak latihan penguasaan diri, saudara. Gak latihan ya untuk ya tidak tergoda. Yang kedua juga seringkali, saudara, membuat kehilangan kairos Tuhan. Sebetulnya ada waktunya Tuhan, kita diproses, tapi juga ada waktunya Tuhan, kita diangkat, saudara. Karena ya godaan-godaan tadi hutang, akhirnya saudara terlalu cepat, saudara. Belum kairosnya Tuhan sudah punya, saudara. Itu biasanya gak kuat, gak langgeng. Seperti pengkhotbah berkata, semua akan menjadi indah kalau waktunya datang. Amin, saudara. Ya seperti durian itu loh, saudara, musim durian. Kalau masih mentah bukanya gampang apa sulit? Sulit, saudara. Kalau nekat dibuka ya gak enak, saudara. Tapi kalau sudah waktunya meletek dewe gitu, saudara, kan gitu, saudara. Dan itu biasanya jauh lebih baik. Jadi ya hati-hati sekali, saudara. Ya kadang-kadang tergoda untuk banyak lah, hidup kemewahan, bahkan membuat Tuhan merasa gak perlu dibantu. Membuat Tuhan merasa gak perlu ditolong. Nah ini dia butuh kendaraan, dapat sendiri itu lewat utang. Betul gak, saudara? Wah ini ada mau ini dan luas. Tuhan seperti gak berperan lagi. Tak bantuan apa? Wong sudah bisa, dia bisa dapat kok. Beda. Kalau orang harapnya pada Tuhan, berserunya pada Tuhan, Tuhan berikan doanya dan akhirnya dikabulkan. Saya percaya ada banyak kalau saudara ya pelajari, ya juga godaannya lagi makin lama, makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk, saudara. Jadi belajarlah bijaksana dalam menggunakan, saudara, keuangan kita, mengatur keuangan kita yang bijaksana. Amin, saudara. Ya, kalau kita bijaksana, saudara, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau buat muda dulu ya, saudara, buat muda dulu ya, ngatur uang bagaimana supaya kita aman ya, termasuk saat-saat ini ya. Mudahnya gini, pengeluaran kita harus lebih kecil dari pemasukan kita. Saya ulang lagi, pengeluaran kita harus lebih kecil dari pemasukan kita. Katakan bersama, pengeluaran kita harus lebih kecil dari pemasukan kita. Sekali lagi, pengeluaran kita harus lebih kecil dari pemasukan kita. Kalau saudara pemasukannya 10 juta lah gitu, saudara, pengeluarannya berapa? Ya terserah, pokok nggak boleh lebih dari 10 juta, betul nggak? Pas 10 juta nggak pernah nambah kekayaannya. Tapi kalau dikurangi lalu ditabung, itu akan tambah, itu akan tambah, itu akan tambah, itu akan tambah. Betul. Kalau penghasilannya cuma 1 juta, pengeluarannya berapa? Oh jadi tok guys ya. Berapa pengeluaran saudara berapa? Ya terah, pokoknya nggak boleh lebih dari 1 juta. Kalau saudara 1 juta pas, ya saudaranya itu aja nggak pernah punya apa-apa. Nggak terlalu menderita tapi nggak punya apa-apa. Tapi kalau saudara ya penghasilannya 1 juta, pengeluaran saudara 1,5 juta, sudah pasti utang. Sudah pasti utangnya tambah banyak. Tambah banyak. Bukan pelipat gandaan dalam anugerah, pelipat gandaan dalam kemelaratan. Betul. Betul, saudara.
Jadi harus hati-hati supaya kita bisa mengatur dengan baik. Ya, ikat pinggang dulu gitu saudara. Ya, Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya. Wah, kita kaya kok ya. Tetapi tidak mempunyai apa-apa. Belum tentu loh saudara. Orang yang wah kelihatan itu punya banyak. Ada pula orang yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Jadi saya ajak yang pertama belajar saja bijaksana dalam ya menggunakan berkat yang Tuhan berikan dalam mengatur ya keuangan kita, pengeluaran kita. Nah, kita akan belajar hikmat untuk bebas dari hutang ya, dari ya kisah-kisah Alkitab, khususnya saat ini janda seorang nabi, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan seterusnya. Ada seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Suaminya itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budaknya. Dari pembacaan kita harus tahu, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bijaksana dalam pengeluaran kita, sekalipun anak Tuhan, sekalipun pelayan Tuhan, sekalipun nabi Tuhan bisa terjerat hutang yang parah. Ini istri nabi. Betul saudara? Dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, melayani Tuhan luar biasa, orang kagum. Tapi terjerat hutang yang fatal, nggak bisa bayar sampai anaknya mau diambil untuk tanggungan hutang, saudara, untuk ya mengatasi hutangnya. Yang kedua, jawab Elisa padanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan padaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali apa saudara? Sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi hanya kecil saja, isi minyak hanya punya itu. Dalam keadaan orang itu terdesak, khususnya saat terjerat hutang. Kalau ditanya, lah engkau punya apa? Ya jawabnya enggak punya apa-apa, betul enggak saudara? Sudah merasa enggak punya apa-apa. Kalau punya aku bayar sendiri selesai. Betul? Ini juga sama aja nih, merasa enggak punya apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak ada sesuatu yang bisa diandalkan, tapi masih ada belakangnya sedikit minyak dalam buli-buli, saudara, buli kecil isi minyaknya. Perempuan ini janda nabi tidak sadar itu pun bisa dipakai Tuhan, dilipat gandakan untuk mengatasi hutangnya, melunasi hutangnya, bahkan hidup dari lempah. Harus tahu ada sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai. Ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, ya bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, artinya yang banyak. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ya ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara. Lalu ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, lalu dikatakan di sini ya, ditutupnya pintu sesudah ia anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah padaku satu buah bejana lagi. Tetapi jawabnya pada ibunya, tidak ada lagi bejana. Semua sudah penuh, semua sudah penuh. Selama dia bertindak dengan iman, bejana itu saudara, minyaknya dalam buli terus mengalir sampai bejana penuh, maka mujizatnya sudah berhenti. Dikatakan lagi, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan pada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, apa saudara, jualah minyak itu, disuruh jual, lalu apa? Bayarlah utangmu, suruh bayar. Dan apa? Hidup dari lebihnya. Ya, hidup dari lebihnya itu, pakai hidup kamu, jangan utang lagi, maksudnya itu. Hidup dari lebih yang sudah ada. Engkau serta anak-anakmu, saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal. Ya, bagaimana bisa keluar dari jerat hutang. Yang pertama, punya tekad sesegera mungkin bereskan hutangmu. Punya tekad
ya secepat mungkin hutangnya bisa selesai. Hutangnya bisa lunas. Punya tekad, punya keputusan, punya niat yang sungguh-sungguh. Selesaikan hutang. Segala sesuatu kalau kita tidak punya tekad yang kuat, ya biar aja terus jalan. Terus hidup, masih hidup. Jerat dalam hutang, masih hidup. Tapi kalau mau lepas, punya tekad yang sungguh. Aku harus selesaikan. Aku harus tuntaskan. Aku tidak mau ya hidup dalam ya jerat-jerat hutang. Saudara, 7 dikatakan tadi, kemudian ada 7 yang tadi ya saudara. Pergilah perempuan itu memberitahukan pada abdi Allah dan ia berkata, ya pergilah jualah minyak itu, bayar dengan ya hutangmu dan hidup dari lebihnya. Yang pasti ya setelah dia ditolong, dia sungguh-sungguh ambil langkah apa? Bayar hutangnya, bayar hutangnya, bayar hutangnya. Setelah mendapat berkat Tuhan, setelah mendapat kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi saya juga ajak setiap saudara ya percaya hutang itu tidak enak. Ada enggak yang merasa aku hutangku makin banyak, tidurku makin nyenyak? Ada enggak? Enggak ada toh saudara. Hutang saja sudah beban toh saudara. Rasanya enggak enak sekali toh. Ya, siapa yang rindu? Kalau ada hutang cepat diselesaikan, lunas. Siapa yang rindu? Angkat tangan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertama harus punya tekad. Kalau sudah enggak punya tekad ya enggak ada perjuangan. Enggak ada doa, akhirnya enggak ada kuasa mujizat, akhirnya enggak pernah ngalami sesuatu yang enggak pernah selesai. Punya tekad. Apalagi saat ini firman Tuhan sedang berkata, bebas dari hutang. Ya, punya kuasa, selesaikan hutang yang menjerat kita sehingga kita tidak bisa hidupnya dengan bahagia. Tekad itu penting, saudara. Setelah kita punya tekad, kita akan mengalami. Saya percaya janda ini juga berjuang sampai datang pada Elisa, sampai minta bimbingan dari Elisa supaya apa? Hutangnya bisa lunas, hutangnya bisa diselesaikan, masalah keuangan bisa menjadi selesai. Saya doakan setiap saudara di sini, ya percaya kalau bisa tidak hutang itu lebih baik, lebih merdeka, lebih bahagia, lebih banyak bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, saudara, yang kedua, gunakan apa yang sudah Tuhan berikan di tangan kita. Jadi seperti tadi, dia merasa enggak tahu, padahal masih ada sedikit minyak dalam buli-buli. Betul enggak saudara? Apapun yang ada di tangan kita, yang Tuhan percaya kita, itu selalu bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan, bisa dilipat gandakan, bisa dilipat gandakan. Kekuatan dalam tubuh kita, kalau dilatih terus, bisa makin kuat, bisa makin kuat, bisa makin kuat, bisa makin kuat. Kepandaian kita yang ada di otak kita, kalau terus dilatih terus, ya makin pandai, makin pandai, makin pandai, makin pandai, makin pandai. Apapun saudara, bakat apapun, kalau kita ya gunakan, itu akan makin luar biasa, makin meningkat. Otomatis penghasilannya juga makin banyak dan hanya bisa lunas. Setelah minyak itu, saudara, dilipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, hanya bisa bayar semuanya. Jangan merasa saudara tidak ada sesuatu yang bisa untuk menyelesaikan. Sekali lagi, ada sesuatu dalam kehidupan saudara yang bisa dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara akan mengalami kasih karunia. Akhirnya saudara akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Lalu yang ketiga saudara, butuh keterbukaan dan kesatuan keluarga untuk berjuang bersama-sama. Ada kadang-kadang dalam keluarga, salah satu misalnya istrinya utang, ya suaminya enggak diberitahu, tambah lagi ada yang datang, ini ada panci baru loh ini, wah luar biasa loh, bisa kredit loh, bisa utang 12 bulan loh saudara, belum punya by pay later saudara, bayarnya nanti gampang, bayarnya enggak dipikir, pokok mumpung ada, ini produk baru, lebih bagus. Ya, lalu utang. Besoknya ada tawar ini, wah lebih luar biasa lagi, HP baru, macam-macam lah saudara. Dan akhirnya terjerat banyak, makin banyak. Ini banyak terjadi loh. Saya jadi gembala sidang seringkali yang konseling ada yang seperti ini. Utangnya makin banyak, utangnya makin besar. Akhirnya waktu ditagih bingungi terus saudara. Jangan belajar suami istri terbuka. Betul? Bahkan sudah terlanjur jangan saling nyerang saudara. Ya, jangan saling diserang saudara. Sudah
yang sudah salah, ayo atasi bersama-sama. Terbuka satu dengan lain, bawa pada Tuhan bersama-sama, doakan bersama-sama, perjuangkan bersama-sama. Karena Tuhan suka kerukunan dalam rumah tangga. Betapa baiknya, berapa indahnya kalau anak-anak Tuhan hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan. Maka dikatakan minyak yang baik turun. Minyak yang baik itu pengurapan, itu kekuatan, itu kemampuan, kemenangan. Dan berkat diperintahkan datang. Kalau saudara sedang mengalami atau kapanpun mengalami, sekali lagi, jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyerang. Itu kita atasi bersama-sama. Belajar lapang hati, belajar bisa mengampuni, belajar bergandengan tangan. Maka akan ada kekuatan yang lebih. Maka doamu juga bisa ya dijawab oleh Tuhan dengan lebih nyata lagi, saudara. Lalu yang keempat, gunakan jejaring koneksi yang ada, ya, yang Anda miliki. Koneksi. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sering dari kita sendiri bisa dilipat gandakan. Sebenarnya ada banyak yang kita bisa koneksi satu dengan yang lain, kerjasama satu dengan yang lain, dan akhirnya membuat kemajuan, saudara. Dan itu luar biasa sekali. Ada jemaat kita, saya pernah saksikan dulu, saudara, ya. Dia itu sebenarnya pegawai negeri, saudara. Tapi mengalami krisis keuangan yang berat sekali. Sampai boleh dikatakanlah stres gitu, saudara. Siang-siang harusnya ngantor. Dia sudah nggak bisa mikir, sudah nggak bisa kerja. Ambil sepeda keliling di Karanganyar. Lalu sudah bingung lagi sampai Solo, saudara. Naik sepedanya. Bingung-bingung sampai di depan gereja. Sampai di depan gereja Tuhan dorong masuk. Dan waktu dia masuk lihat Pondok Daud, ikut Pondok Daud. Dia nangis, dia tersungkur, saudara. Oh, di bawah kaki Tuhan, dia sungguh-sungguh ya berkata mau bertobat, minta ampun, minta Tuhan tolonglah. Dan bukan hanya satu kali, saudara. Tekun terus, saudara. Mulai ibadah lagi. Dulunya sudah jalan, ibadah lagi. Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai bukakan jalan. Jalannya salah satu ini. Jadi temannya dia kerja di satu perusahaan roti gitu, saudara, Bakre. Itu waktu pas krisis, saudara. Jadi temannya ini kena pengurangan ya SDM-nya. Jadi dikeluarkan gitu, saudara. Dia tahu temannya seperti itu karena dia sudah dipulihkan oleh Tuhan mulai ya, saudara. Lalu dia kasihan, sudah yo, kamu bisa buat rotinya, aku punya tempat. Rumahnya dia sebelahnya masih ada garasi. Sekalipun belum ada mobilnya, saudara, belum punya. Kerjasama, maka buka toha ini ada ini, sore ya, buka toko roti, tulisannya Ndoro. Ndoro itu nama suaminya, Sundoro gitu, saudara. Jadi rotinya roti Ndoro gitu, saudara. Dia tujuannya apa? Kasihan temannya, ya ini supaya bisa kerja, ya sekalian berkata, ya waktu mulai buka di rumahnya, bukan rumah ya, garasi mobilnya di sebelahnya, nggak nyangka laris. Dia sendiri nggak bisa buat bakrenya, tapi ada temannya yang bisa, sama-sama kerjasama, laris, sampainya dia dapat tempat di jalan rayanya. Kalau saudara di Karanganyar jalan rayanya, kalau dari Solo kiri jalan. Kebetulan ya berapa hari yang lalu saya sempat ke sana juga, saudara. Akhirnya ditambah itu, sekarang bukan di dalam ya gangnya atau kampungnya, sekarang pinggir jalan, laris. Sekarang kemarin saya sana sudah punya 4 toko. Dari nol loh, saudara. Tuhan itu sumber. Jangan merasa sudah nggak bisa apa-apa. Jangan merasa sudah tidak punya apa-apa. Jangan merasa habis-habisan. Memang secara natural kita bisa habis, nggak berdaya. Tapi ingat, ada Tuhan yang memberkati, sumber pengharapan, sumber jawaban, dan sungguh-sungguh ada satu yang luar biasa. Ya, jadi beberapa tadi penting sekali kita bisa tangkap, ya luar biasa. Sekarang dia itu petugas di kejaksaan sekarang. Luar biasa, Tuhan berkati. Yang kelima, lunasi hutangmu dengan prioritas. Artinya seperti tadi, punya tekad lunasi. Pesan Elisa juga sama toh. Setelah mujizat terjadi, lunasi. Setelah hidup ya dari limpah. Ya sudah, limpahnya ada prioritas supaya bisa menyelesaikan masalah
hutang, saudara. Ya, coba saya ingin ajak saudara ya untuk ngaturnya, sekalipun sudah dibuat lama, tapi saya baca penting ini contoh saja. Jadi supaya saudara tidak terjerat ya hutang, ya kalau saudara untuk pribadi namanya catatan lah. Ibu-ibu terima dari suaminya, ini untuk 1 bulan ya dicatat sekian. Lalu baru mikir pengeluarannya, saudara. Dan jangan sampai lebih daripada pemasukan. Selain itu harus ada prioritas. Yang paling penting apa dulu? Yang disisihkan untuk dulu. Yang lainnya belakang. Yang paling penting diutamakan. Yang tidak terlalu penting di bawahnya. Saudara, lah bagus. Ini contoh saudara. Kalau yang perusahaan pasti pembukuan jauh lebih bagus lagi. Lebih detail lagi. Ini hanya supaya mudah mengerti. Ini misalnya saja saudara ya. Suami istri bekerja semua. Ya suami dapat 500. Istrinya 500. Berarti pemasukannya berapa? 1 juta ya saudara ya. Catat, saudara punya catatan kalau untuk pribadi. Lalu pengeluarannya itu tadi harus ada prioritas. Tidak ya ngalir saja, ya nanti cukup. Enggak, sudah diplot sejak terima, sudah diplot. Sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini. Yang pertama kali jangan lupa nomor 1 Tuhan. Banyak orang itu terbalik, dipakai lagi per bulan. Ente apa? Enggak cukup, wong dipakai aja enggak cukup. Karena enggak nomor 1 kan Tuhan. Dengar ya, kalau kita mau bagi, Tuhan bukan nomor 1, saudara akan berat. Tapi kalau saudara berani nomor 1 kan Tuhan, Tuhan menomorkan 1 saudara, saudara lebih diberkati, lebih diberkati, lebih diberkati. Kebutuhan yang lain cukup. Saudara dengar dulu, kalau Tuhan itu dipercayai, dia nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatan, itu hukum utama, itu nomor 1. Setelah itu baru kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Itu harus dilakukan dua-dua. Tapi tetap prioritas itu ada. Jangan kalahkan Tuhan. Kalau saudara kalahkan Tuhan, saudara sulit mengharap berkat Tuhan. Saya katakan lagi ya. Kalau saudara kalahkan Tuhan, saudara akan sulitlah mendapat anugerah yang besar dari Tuhan, sulitlah. Tapi siapa nomor 1 kan Tuhan, dia akan dinomor 1-kan oleh Tuhan. Benar, itu fakta kehidupan. Untuk matematika enggak cocok. Tapi ini bukan matematika. Melampaui matematika. Betul ya? Jadi disisihkan dulu. Ya misalnya ini 100 persembahan khusus. Seperti minggu yang lalu kan ada pelajar gitu ya. Kamu lupa. Kamu tidak lakukan itu. Tentang apa? Ya perpuluhan dan persembahan. Saudara komitmen dengan Tuhan ini. Lalu yang kedua ini saudara menabung. Saudara harus ada yang ditabung. Kalau nggak ada ditabung, 100 juta ini nanti keluarnya juga 1 juta. Saudara yang nggak pernah tambah, selamanya itu saja. Mungkin nggak terjerat utang, tapi juga nggak pernah naik keadaan saudara. Tabung. Kalau utangnya banyak ya mungkin ya utangnya itu saudara. Ya pokok supaya ada yang ditabung. Lalu kewajiban. Kewajiban ini misalnya saudara bayar PLN kan harus tahu saudara. Kalau enggak diputus saudara. Ya PAM, air yang sudah menjadi kewajiban atau cicilan motor, mobil, rumah sudah terlanjur kredit panjang harus bayar tuh saudara. Kalau enggak nanti ya bisa kena ya penalti, bisa disita. Ini kewajiban yang harus ya taruh segini. Lalu kebutuhan makan, transportasi, pakaian dan lain-lain saudara. Makan. Loh Pak kalau sampai makan enggak cukup gimana? Ya sudah dibagi di atas ya. Enggak cukup gimana? Sebetulnya enggak cukup. Selalu cukup. Hanya kita saja harus menempatkan diri di posisi kita. Kalau saudara ya masih di bawah, menempatkan diri di atas yang seharusnya, saudara akan kekurangan. Tapi kalau saudara mau ikat pinggang sesuai dengan pemasukan, disitulah diatur. Saudara akan bisa mengatur, akhirnya punya tabungan, akhirnya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, berlipat ganda. Saya sering katakan, butuh makan itu setiap kali makan berapa? Sekali makan berapa? Paling murah berapa? 5.000. Tadi ada yang jawab di jam lain ini, 3.000 ada Pak. Nasi kucing katanya, nasi kere katanya gitu. Ada. Nah, tergantung kita tuh. Makanan paling mahal berapa? Berapa? Pak Silvanus. Paling mahal berapa?
3 juta. Saudara dengar dulu ya, tergantung saudara. Mau makan yang tadi 3.000 atau 3 juta. Ya sama-sama hidup dah. Apa kalau sudah 3.000 gak hidup? Apa kalau makannya 3.000 bodoh? Enggak. Betul. Tambah lagi, kalau minggu datang selesai kebaktian kedua, gratis malam saudara. Karena setiap minggu kita bagi nasi gratis 1.200 orang. Betul saudara, ada banyak, tergantung kita. Mau mahal bisa, mau sedang bisa, mau yang murah ya bisa. Di Indonesia, saya percaya tidak ada orang Indonesia mati kelaparan, nggak bisa makan, nggak ada. Kurang itu karena kita mau menempatkan lebih tinggi daripada keadaan kita. Ya apa ya? Nah, untuk pakaian berapa? Satu pakaian kalau mau beli berapa? Paling murah berapa? 10.000, itu ngomong 5.000-an. Saya tanya, kalau sudah beli pakaian 5.000-an, buat ibadah sudah bisa apa belum? Boleh bisa toh saudara? Bahkan waktu pasar murah ada gratis saudara. Ambil saja gratis ya bisa tak? Tergantung kita mau gimana, mau gengsinya tinggi ya nggak ada. Itu bukan nggak cukup, itu gengsinya nempatkan lebih tinggi. Anak sekolah juga sama, mau sekolah biaya mahal ada, free ada. Tergantung kita. Tapi saudara belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Lalu masih ada yang ditabung sedikit banyak, makin lama saudara makin punya tabungan yang lebih, makin lebih lagi, makin lebih lagi, makin lebih lagi, makin lebih lagi, saudara. Betul, ya. Setelah itu, saudara, nanti baru kalau masih ada lah, ini baru ya keinginan. Wah, rekreasi besok tanggal merah kok. Ya sekali-kali rekreasi lah gitu. Kalau ada, kalau tidak ada ya jangan dipaksa, saudara. Menempatkan diri, saudara akan aman. Saya cerita sedikit ya. Istri saya kan seringkali khotbah di kaum wanita. Dia seringkali cerita masa lalunya. Dia cerita dulu saya ya lahir di keluarga yang tidak terlalu berada. Jadi mepet sekali. Lalu kalau makan gimana dia cerita? Yaitu saudara kalau pagi atau siang ada telur ayam satu. Saudara dibuatnya gini. Telur ayam tambah air dulu supaya tidak lebih banyak. Setelah tambah air, wah masanya goyangnya dibuang-buang supaya babar banyak itu loh saudara. Setelah itu satu telur itu dibagi 5. Karena ada 5 anak, setiap anak 1/5. Kalau sore nunggu tukang bakso katanya gitu saudara. Sore itu ada bakso. Jadi begitu tukang bakso datang saudara, lalu bawa rengkotnya yang agak besar. Jadi baksonya 5 gelintir, tapi kuahnya penuh, 1 rengkot gitu saudara. Kenapa? Dibagi 5 anak. 1 anak 1 bakso. Dia bilang kalau kulit dia jatuh luka, beli obat gak ada. Caranya gimana? Ada yang pernah ingat gak? Dia tetangganya itu piara anjing. Kadang-kadang anjingnya keluar. Kalau dia ini kan bisa jadi luka borok atau saudara. Dia ada anjing dipanggil anjingnya, dijileti anjing loh. Pakai ludahnya anjing untuk sembuhkan. Keadaan seperti itu bisa sukses tak? Nyatanya sekarang jadi istri gembala sidang. Loh, jadi ibu gembala sidang saudara. Maka nanti tidak membuat kita sampai hancur enggak semuanya. Tinggal kita mau menempatkan dengan keadaan kita. Sehingga masih bisa menabung. Kalau cerita kurang-kurang itu selalu kurang. Saya ketemu dengan orang loh, pengusaha lah. Penghasilannya 100 juta per bulan. Tapi selalu ya kurang. Dulu nggak punya sepeda, ingin sepeda manusia gitu. Sudah sepeda nggak lama kurang, sepeda motor nggak lama kurang, harus mobil second nggak apa-apa. Sudah pakai sekian lama, kok mobil second terus, mobil yang baru, betul saudara, merek sederhana nggak apa-apa, lama-lama merek yang lebih bagus. Nah, saudara sekali lagi coba belajar ngatur seperti itu. Ya, saudara mau ikat pinggang dulu, saudara. Lah, sehingga nanti bisa mendatangkan kasih karunia. Saudara, nah itu anugerah lunasi dengan apa? Prioritas. Kalau saudara punya prioritas yang benar, nanti saudara akan lebih lagi maju. Ada satu yang saya ingat. Kalau memang saudara sudah nggak punya apa-apa, malah punyanya utang banyak.
Itu harus belajar, diselesaikan saudara. Dulu saya nangani beberapa, waktu saya masih pengusaha, ada pengusaha jatuh pailit gitu saudara. Bingung gimana. Lah kalau disembunyikan biasanya orang takut, ditahui nggak punya orang, nanti lebih parah. Enggak tuh, kalau sudah habis ya harus berani. Sudah nyatakan memang habis kok, dihitung sungguh saudara. Sisanya berapa, lalu dinego. Kadang-kadang bank bisa dinego tahu ya, utangnya ya supaya nanti ada pengurangan. Kadang tuh menyelesaikan utang dengan orang lain bisa dinego. Yang pasti belajar memprioritaskan diri, mengatasi dengan baik, saya percaya itu akan datangkan anugerah. Ya, selain usaha kita, masih juga kita bisa ya minta kasih karunia, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya bisa selesaikan masalah hutang. Ada Tuhan, saudara, yang bisa menolong, yang bisa buka jalan, yang bisa lakukan mujizat-mujizat, saudara. Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari segala dari yang menghutanginya. Jadi akan ada itu, tapi juga akan ada pertolongan Tuhan. Iya, caranya bagaimana? Satu, rendahkan diri, mencari wajah Tuhan, serta mengaku segala kesalahannya, lalu mau memperbaiki. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namanya disebut, nama Tuhan disebut, merendahkan diri, jangan sombong lagi. Ya, enggak perlu tutup-tutupi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat, diperbaiki. Ya, tidak lagi hidup menurut keinginan saja, perbaiki, saudara. Oh, semua dosa ditinggalkan, saudara. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, serta memulihkan ya keadaan saudara dan saya. Amin, saudara. Datang pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara belum pernah ikut Tuhan, saudara mau ingin firman ini saudara ngalami, datang dulu pada Tuhan. Kata Yesus, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau juru selamat manusia. Biarkan aku, izinkan aku jadi umatmu, jadi milikmu. Engkau jadi Tuhanku, jadi juru selamatku. Sehingga saudara mau merendahkan diri, minta pengampunan dan minta kasih karunia Tuhan. Maka saat itu saudara punya kesempatan mendapat pertolongan, mendapat pemulihan yang daripada Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, belajar untuk taat sepenuhnya kepada rema dan tuntunan Tuhan. Kalau saudara sudah datang, nangis di bawah kaki Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Waktu ibadah, tiba-tiba dapat rema dari Tuhan. Waktu pondok Daud, tiba-tiba dapat rema dari Tuhan. Belajarlah taat, berani melakukan, berani taat, berani melakukan dengan iman. Janda Nabi tadi, dia berjuang cari. Lalu dapat petunjuk dari Elisa. Tergantung dia berani melakukan enggak. Mau taat apa enggak. Kadang-kadang untuk taat itu enggak mudah loh saudara. Ayo, kalau saudara terjerat hutang banyak, pinjaman sama tetanggamu, temenmu, pinjam ini, apa dikasih? Belum tentu, bisa dicurigai. Ini hutangnya banyak, belum bayar, enggak iso bayar, pinjam panciku, kayak nanti digadekno. Nah bisa gitu juga toh saudara. Tapi apapun keadaannya berani melangkah sesuai dengan petunjuk, saudara. Firman Tuhan, apalagi kalau saudara sudah dapat rema sendiri. Terjadi mujizat atau tidak itu bukan waktu dapat rema, bukan waktu dapat nubuatan, bukan waktu dapat penglihatan, tapi adalah saat engkau melangkah dengan taat, melakukan petunjuk Tuhan, melakukan rema Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Saat engkau melakukan, mujizat terjadi. Hanya saat dia melakukan saja dengan, maka minyak itu enggak pernah habis-habisnya. Mengalir, 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 mengalir. Sejak saudara juga mulai koreksi diri. Ada enggak perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, saudara tetap langgar. Dengar, kalau ada bertobat. Saudara enggak mau tinggalkan dosa, enggak bisa lah minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong dia, tapi karena dosanya yang menghalangi berkat dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Kalau ada dosa, saat ini ambillah keputusan. Ngaku, minta ampun, janji tinggalkan dosa, hidup sesuai firman Tuhan.
Kalau ada perintah yang diperintahkan saudara belum taat, belum melakukan, juga sama. Tuhan ampuni, aku selama ini ragu-ragu, aku selama ini tidak taat melakukan, aku mengalami banyak yang salah, tidak taat. Ampuni Tuhan, sejak sekarang aku mau melakukan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan ketetapan-Mu, sesuai dengan perintah dari Tuhan. Ingat ya, mujizat itu waktu kita melakukan. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh melangkah, ini saatnya mujizat terjadi. Ini saatnya pelipat gandaan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saja, komitmen tidak berutang lagi. Nah, gitu saudara. Jangan lunas, besok utang lagi gitu saudara. Lunas kejerat, besok utang lagi. Jangan. Betul. Ya, kalau bisa tidak utang, lebih baik tidak utang. Saudara, komitmen tidak berutang lagi. Janda tadi dikasih tahu, mujizat sudah terjadi. Lalu yang dia lakukan apa? Setelah mujizat terjadi yang diperintahkan tadi apa? Jual. Betul saudara? Jual. Dapat hasil lah. Setelah itu bayar utang. Jangan tidak bayar. Setelah bayar, hiduplah dengan lebihnya. Hiduplah itu, jangan melampaui lagi. Hidup sesuai dengan berkat yang didapatkan. Berkat yang sudah Tuhan berikan. Tidak kejebak dengan jerat utang lagi. Kenapa? Janda itu bisa terjerat utang banyak. Saya percaya enggak langsung. Mungkin sebagai istri Nabi satu kali, wah ada kekurangan, ingin beli, ya utang seropopo, hanya sedikit nanti dibayar. Kan mesti gitu lah. Dari sedikit tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, perlu komitmen. Aku nggak mau lagi seperti dulu. Karena itu godaan akhirnya makin terjeratnya makin parah. Hutang sama ndak hutang itu hidupnya nyenyak mana tuh saudara? Kira-kira yang membuat tidur kita nyaman itu hutang yang makin banyak atau makin ndak ada? Itu yang kadang-kadang kita ini contoh kehidupan lebih baik ya saudara. Saya akan cerita banyak gereja kita dulu supaya orang nggak tanda tanya. Pernah saya disuruh Tuhan waktu beli gedung Big Shop Star, betul nggak? Ya beli. Tuhan ngeladan tidak ada jadi ada. Tapi saudara jangan ngikuti saya kalau tidak disuruh Tuhan. Secara umum tidak, saudara. Tapi kalau Tuhan perintahkan, ya sudah. Lalu bangun gedung ini, saudara, ada yang tergerak minjemin dulu, tapi nggak pakai bunga dan nggak pakai batas waktu kapan balik, nggak apa-apa. Itu lain masalah, betul nggak? Pekerjaan Tuhan selesai. Nanti kalau ada baru kembalikan. Jadi nggak pakai bunga, nggak pakai kapan. Tapi sekarang, Tuhan ngajak saya meningkat level. Sekarang punya proyek T, 20 hektar itu proyek besar. Saya nggak mau utang. Saya nggak mau utang. Betul, nggak mau ambisi, nggak mau wah itu sekali. Sebab kalau bukan kaironya Tuhan akan berat. Nggak utang. Kebutuhannya lebih besar. Nggak perlu utang. Tuhan mau bisa. Mau cepat bisa. Maka sampai sekarang kan kita nggak pernah toh. Pinjam apa nggak pernah. Sudah berjalan saja dalam tuntunan Tuhan. Justru saudara dengar ya. Kalau kita sering utang. Tuhan tidak merasa perlu jawab doanya. Lah doanya sudah dijawab pakai utang katanya. Sekarang aku sudah dapat utangan ya Tuhan diam saja. Kalau kita nggak punya jalan keluar. Adanya Tuhan. Pengharapannya adalah Tuhan, yang diandalkan Tuhan. Enggak Tuhan berkata kita mati, Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab. Betul? Lah baru bisa naik, bisa naik, bisa naik. Dan saya percaya, ya kalau saudara ikuti, itu akan mendatangkan kasih karunia. Itu akan mendatangkan yang luar biasa. Tahu saudara, secara pribadi juga saya pernah ngalami dulu waktu mau kerja, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, saudara. Tapi akhirnya Tuhan tolong saya, sekalipun keadaan seperti itu, saya tetap ibadah dengan tekun, saya tetap melayani dengan tekun, saya tetap berjuang dan akhirnya Tuhan tolong. Saya pernah lupa dalam perpuluhan, Tuhan ingatkan, ya akhirnya Tuhan buka jalan sampai selesai. Pertanyaan saya, kalau saudara merasa penghasilan kecil bisa nabung enggak? Dan jawabnya bertanya.
Kalau saudara penghasilanmu kecil bisa nabung enggak? Kalau sampai pengemis bisa nabung enggak? Enggak bisa. Kita akan lihat ada satu pengemis, saya lihat itu hebat saudara. Lasmi Das, ya seorang pengemis dari Kalkuta, India, berumur 60 tahun, memiliki semboyan, menabunglah demi masa depanmu, walaupun hanya sekedar uang receh. Saudara lihat, pengemis loh, punya komitmen lebih besar. Aku harus nabung, aku harus nabung, aku harus nabung untuk masa depanku. Nanti setelah tua mungkin gak ada yang bantu lagi, tetap ada dana. Berani saudara punya slogan seperti itu? Berani enggak ya? Ya, kita lihat saudara ya. Lanjutkan PowerPoint-nya. Ya, hasil jerih payahnya mengemis selama 44 tahun. Ya, terakhir ia nabung dan mencapai 91 kilogram uang receh. Lah, pengemis zaman dulu aslinya uangnya receh semua, tumpuk. Jadi sampai satu kali sudah 91 kilo uang recehnya. Bawa di bank, ditabung di bank. Yang ngitung bingung. Tapi hebatnya ternyata ada beberapa koin, diantaranya adalah koin langka. Yang bagi kolektor barang ya antik nilainya bisa mencapai jutaan. Dia kumpulkan koin-koin. Tapi ternyata dia juga sempat di antara ya koin-koin itu ada koin langka. Dan luar biasa nilainya jadi lebih banyak lagi. Ya lanjutkan. Saat hasil tabungannya itu dimasukkan ke bank, Lasmi Das bisa membiayai hidupnya sendiri dari bunga tabungannya tersebut. Malah nggak ambil indunya loh saudara. Bunganya saja cukup. Bunganya saja cukup. Katakan, bunganya saja cukup. Bunganya saja cukup. Ini pengemis loh, punya mentalitas yang bagus. Dia nggak mau selamanya hidup kekurangan, terjerat hutang, dia nggak mau. Malah dia nabung. Dia nabung. Saya percaya dia mencukupi dirinya dengan kondisinya, betul nggak? Sebagai pengemis, kalau buat yang lama, dia mungkin nggak pernah bisa nabung. Tapi akhirnya kerinduannya tercapai. Ada di sini yang lebih parah daripada pengemis? Artinya kita semua bisa. Katakan sebelah saudara, kamu bisa. Katakan pada diri, aku bisa. Benar, punya tekad yang sungguh-sungguh. Ya, satu lagi ya, namanya Nikolaus. Ya, saudara. Ya, sang artis yang berusia 46 tahun ini berpenghasilan sekitar 35 apa? Triliun. Apa saudara? Triliun. Dia sempat saudara menghasilkan dia. Sama karya sehingga aktor ya, selama karya sebagai aktor Hollywood. Lanjutkan. Tapi entah bagaimana ya, dia berhasil menghabiskan uang yang segudang itu dan menyatakan dirinya bangkrut ya pada Oktober 2009 dan malah mempunyai hutang sebesar 54 kalau dirupiahkan maksudnya miliar kepada Direktorat Pajak Amerika. Jadi orang terkenal hebat, wah mobilnya, wah rumahnya, wah pakaiannya, semuanya. Tapi satu hari dia mengumumkan bangkrut, nyerah. Kenapa? Sudah pasti tidak ada prioritas dalam pengeluaran. Tidak ada hitungan dalam pengeluaran. Ingin beli. Habis pun nggak ngerti karena nggak buat pembukuan. Karena nggak buat catatan, betul nggak? Akhirnya sudah melampaui. Ya, keuangannya saja sudah nggak ngerti. Tahu-tahu sudah nggak bisa bayar hutang. Tahu-tahu ditagih hutang, lari-lari. Buat, kalau saudara kerja, buatlah pembukuan yang baik. Kalau secara pribadi minimal catatan. Saya kenal satu orang pernah terjadi karena saya kenal masih ada family. Dia usahanya maju. Orang kagum. Orang setiap hari datang beli tempatnya itu antri. Orang kagum saudara. Saya pun kagum. Luar biasa maju. Tapi satu hari dia menyatakan pilot. Gak bisa bayar hutang. Bisa terjadi enggak? Ini terjadi sungguh saudara. Ya, jadi orang lihat dia maju sekali, lari sekali, tambah gudang berapa gitu saudara. Tapi satu hari menyatakan pilot, tidak bisa bayar hutang. Para penagih hutang datang, dia nggak tahu bayarnya dari mana.
kasnya sudah tidak ada. Tapi pegawai ini sugih-sugih. Nanggap enggak saudara? Karena enggak buat buku ternyata. Dia usahanya maju. Dia lancar. Enggak buat pembukuan. Dicuri enggak ada yang tahu. Betul? Bahkan dia sampai gini loh. Setelah diteliti. Ada langgannya utang-utang ya enggak ditagih. Lupa kok. Dia utang enggak ngerti kok. Enggak nyadari kok. Ya dibiarin aja. Kenapa? Enggak ada catatan. Enggak punya pembukuan. Ya, uangnya di mana enggak tahu. Uangnya dicuri enggak tahu semuanya. Sayang. Sajak saudara komitmen sesuatu yang luar biasa. Ya, semua bisa diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup ada satu. Saya rasa tergerak belajar dengan orang kaya Hong Kong namanya Lee Ka-shing. Dan juga sopirnya hebat. Coba dikeluarkan. Tadi sedang saya benahi. Ini namanya siapa? Lee Ka-shing. Ya, belajar dari seorang keramat bernama Lee Ka-shing. Lanjutkan. Ya, saudara. Lee Ka-shing berasal dari keluarga miskin. Jadi saudara lahir di keluarga miskin, jangan takut. Banyak orang yang dulu dari desa, keluarga miskin, bisa naik, bisa naik, bisa naik, bisa naik. Ya, ayahnya meninggal karena TBC saat ia berusia 15 tahun. Maka sejak umur 15 tahun, Lee Ka-shing sudah harus kerja keras selama 16 jam per hari. Kerjanya berapa jam? Yatim piatu, gak punya orang tua, gak ada yang biayai. Mau tidak mau umur 15 harus kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kalau dia sampai kerjaan begitu banyak, saya percaya dia punya komitmen. Jadi orang gak punya itu gak enak. Harus bisa cukup, harus bisa keluar dari kemiskinan. Supaya bisa merubah masa depannya, hidupnya. Lanjutkan. Lee Ka-shing lahir pada tanggal 29 Juli 28. Yang sekarang umurnya sekitar 96. Kerjai saudara. Maka umas itu jangan dikit-dikit pensiun, dikit-dikit sudah tidak ganggu, sudah tidak bisa gitu saudara. Ya, yang sekarang umurnya Lee Ka-shing merupakan seorang terkaya di Hong Kong dan Asia Timur. Dia akhirnya menjadi orang terkaya di Hong Kong. Menurut majalah Forbes, dia juga orang keturunan Cina terkaya di dunia. Ini enggak tepat. Intinya gini, dia sekarang jadi orang kaya, paling kaya di Hong Kong. Tapi di internasional orang kaya ke-20. Kalau di dunia maksudnya gitu saudara. Ya, nanti coba dilihat, perhatikan ya. Dengan kekayaan berapa? Berapa saudara? 37 miliar, bukan rupiah. US dollar. Atau sekitar 570 triliun. Lahir dalam keluarga miskin, betul? Enggak ada orang tua, harus kerja sendiri, berjuang. Nyatanya bisa itu. Jadi kita bisa enggak? Saudara bisa enggak? Bisa. Yang sudah menyerah lah, jadi enggak bisa. Betul? Saya mengecap pendidikan sampai SMP 1. Manusia mau ngelamar di mana, mau kerja gimana. Tapi kalau kita mau berjalan dalam Tuhan, kita mau berjuang, kita mau taat, kita melakukan sungguh, Tuhan bisa nuntun kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Bisa. Katakan bisa. Pasti bisa. Ada Tuhan yang menolong, yang ingin aku jadi berkat. Komitmen dulu itu penting. Kalau dengar firman Tuhan, ya sekedar aja, dengar-dengar tidak ada apa-apa, saudara nggak berubah. Tapi kalau saudara mau dijamah oleh Tuhan, hatimu hari ini berubah. Saudara tahu bisa, Tuhan rencanakan tahun ini pelipat keadaan yang dahsyat. Supaya saudara bisa jadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja Tuhan, berkat bagi sesama, berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Yesus berkata, bagimu pun kalau engkau percaya juga tidak ada yang mustahil. Lanjutkan. Lee Ka-shing berkisah tentang sopir pribadinya lagi, sopir pribadinya bernama Go Jing-ong yang sudah bekerja dengan Lee Ka-shing selama 30 tahun. Ini jadi sopir pribadi saudara ya. Lee Ka-shing
memensiunkan sopir pribadinya dan menilai selama bekerja ya dedikasi sopirnya itu cukup ya tinggi sehingga Lee Ka-shing ya memberikan dia cek senilai 2 juta dolar Hongkong atau sekitar 4 M, saudara. Ya, sebagai uang pensiun kepada dia. Saudara mau enggak kerja, lalu waktu saudara selesai kerja, kasih uang pensiun, mau dipensiun 4 M. Mau enggak Uci? Mau enggak saudara? Kira-kira sopirnya itu gimana? Mau dikasih loh uang pesangon 4 M. Hanya itu loh, bukan apa upahnya bulanan. Ini hanya pesangonnya saja. Lanjutkan. Namun di luar dugaan, Go menolak hadiah tersebut. Enggak usah Tuhan. Enggak usah Tuhan. Enggak usah. Kalau saudara yang diberi 4 M mau enggak? Ini dia ngomong enggak usah. Sopir itu memberitahu Lee Ka-shing ya bahwa ia sudah memiliki aset puluhan juta yen. Dan itu cukup untuk menikmati masa tuanya. Kalimat ini membuat Lee Ka-shing sangat bingung, kagum. Mau dikasih segitu enggak mau, 4 M enggak mau. Dia bilang dia sudah punya, saudara, ya banyak untuk jaminan hidupnya, saudara. Ini ya gaji tahunan kurang lebih 100.000 yen atau sekitar 200 juta. Tidak tahu, ini 1 tahun kok sepertinya. Bukan 1 tahun sekitar segitu, saudara. Ya, ini upahnya gajinya. Bagaimana kamu bisa miliki banyak tabungan seperti itu? Lanjutkan. Sopirnya pun menjawab saat bapak duduk ya di belakang sembari nelpon dan bicara tentang properti, ya mana yang bagus, saya pun ikut membelinya sedikit. Kemudian bapak bincang lagi tentang saham mana yang bagus dan saya pun juga investasi beli sedikit seperti yang dikatakan yang dilakukan pada saham yang bagus tersebut. Sampai sekarang saya sudah memiliki tabungan 200 juta Hongkong dolar. Atau jika dirupiahkan sekitar 40 M. Bisa enggak sopir dapat penghasilan? Bisa nabung sampai 40 M. Bisa enggak? Enggak, saya percaya ini penting untuk kita, untuk belajar. Jadi ceritanya gini, kalau dibuat bahasa sehari muda. Jadi dia jadi sopirnya Lee Ka-shing. Orang gitu kan di mana-mana. Kalau dia sedang nyetir, bosnya di belakangnya sedang cerita. Ya tentang proyek pembangunan mana, properti mana yang bagus. Dia perintahkan anaknya, perintahkan perusahaan, beli properti yang di situ, beli. Sopirnya senang. Sudah pulang, dia punya dana, langsung diberikan tabungannya, langsung belikan properti di sana. Ikuti bosnya. Kenapa? Bosnya memang gitu kok. Maju terus kok. Dia boleh nggak pandai, tapi dia boleh gandol sama bosnya. Maju terus kok. Kalau bosnya sedang cerita saham, wah saham ini mau jatuh, cepat jual. Dia juga punya, kalau dia punya saham, cepat jual. Pokoknya dia siap ikuti aja. Lee Ka-shing, dia memang pakar, dia percaya dengan pimpinannya atau bosnya itu. Bosnya beli, dia ikut beli. Bosnya jual, dia ikut jual. Terus hanya bosnya maju, makin maju, sama dia juga sama. Makin maju. Banyak orang keliru. Kerja dengan orang hebat sekedar kerja. Keliru. Selamanya enggak berubah. Belajarlah dengan orang yang sudah berhasil. Petiklah pelajarannya. Mengapa dia bisa maju. Ikuti. Itu sudah terbukti. Bukan teori di sekolah. Itu bukti di lapangan. Bosnya makin maju. Bosnya makin besar. Bosnya makin maju. Dia tinggal ikuti aja. Sudah gak usah bingung. Gak usah mikir. Gak usah ngadakan penelitian sendiri secara pribadi. Ikuti aja. Bosnya makin maju. Dia makin maju. Bosnya makin maju. Dia juga makin maju. Aplikasinya saudara. Dimanapun saudara bisa. Mungkin saudara punya teman. Mungkin saudara punya kenalan. Makin maju, makin belajarlah dengan mereka. Minimal belajarlah dengan gereja kita. Dengar ya. Jangan sekedar jadi jemaat, pokok ibadah. Jangan. Gereja kita sejak dari rumah saya 7 orang. Betul? Makin maju. Pindah satu tempat yang lebih besar. Di depan ada bayam. Makin maju. Pindah gedung besok. Saudara, makin maju.
makin maju. Lalu tambah lagi, bangun gedung ini lebih besar lagi. Makin maju, makin maju, makin maju. Sekarang dipercaya Tuhan 20 hektar lebih untuk bangun lebih besar. Saudara dengar ya, selama saudara jadi jemaat pelajari, bagaimana gereja kita ngalami pertumbuhan. Ngalami pertumbuhan, ngalami pertumbuhan. Selama ibadah, saudara sering dengar firman, saudara sering dengar kesaksian, saudara sering dengar langkah-langkah di gereja kita. Jangan sekedar jadi jemaat. Kalau sopirnya likasing, itu ada sesuatu dia diam saja, itu kan untuk dia orang kaya. Itu urusannya orang kaya. Saya sopir ya beda, nggak akan maju. Belajar, nggak ada yang saya. Saya hanya mengecap pendidikan SMP 1, betul saudara? Tapi mau belajar, mau belajar, mau belajar. Dari langkah ke langkah berikutnya, dari langkah ke langkah berikutnya, dari langkah ke langkah berikutnya. Belajar. Saya percaya kalau saudara tangkap ini, saudara ya dari tahun ke tahun saudara naik. Dari tahun ke tahun saudara naik. Dari tahun ke tahun saudara naik. Saya tutup dengan ayat Ulangan 28 ayat 1 sampai 3 lalu 12. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Nanti saya kasih PR ya, di rumah dilanjutkan baca terus. Diberkati ini, diberkati ini, diberkati ini, berkati. Kita loncat sampai ayat 12. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, ya, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Dimutar balik. Saudara tidak bingung untuk pinjam, tapi saudara malah jadi berkat. Saudara bisa jadi berkat bagi yang lain. Saudara bisa punya belas kasihan bagi orang lain. Kalau engkau mendengarkan firman dan lakukan dengan setia, taati dia, saudara akan lihat perubahan. Semua bagi berdiri. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata kepada Tuhan. Katakan, aku percaya dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu dasar kebenaran. Pasti benar. Lebih dari pikiran kami. Lebih daripada perkataan semua pakar di bidang apapun. Oh, aku percaya dari firman-Mu. Aku mau melakukan dengan taat firman-Mu Tuhan. Karena mujizat-Mu pasti digenapi. Pasti bisa dialami. Karena Engkau nyata. Tuhan yang nyata. Berkata-kata pada Tuhan saudara. Hari ini saya ajak setiap saudara, kalau saudara punya masalah keuangan, kalau saudara merasa oh itu berat sekali, terjerat oleh hutang saudara, bawa di hadapan Tuhan. Katakan saudara pada Tuhan, sebutkan pada Tuhan, bawa surat itu pada Tuhan. Tuhan, Engkau melepaskan janda, tapi Engkau bisa melepaskan kami juga. Engkau bisa lakukan mujizat, berlipat ganda, sampai kami bisa bayar lunas, sampai kami bisa hidup dengan limpahnya. Orang lapat apa terus saudara bawa pada Tuhan. Apapun secara pribadi bawa, setiap kebutuhan saudara, setiap masalah keuangan bawa di hadapan Tuhan. Tuhan dengarlah
setiap ya doa-doa, pengakuan-pengakuan, permohonan padamu, setiap masalah keuangan, semua kutuk kekurangan dihancurkan, dilenyapkan, setiap jerat-jerat hutang diputuskan, dimerdekakan. Tuhan kau berfirman dan kau akan melakukannya. Oh, firman yang keluar dari mulutmu akan melakukan sampai jadi, sampai jadi. Biarlah sore hari ini menjadi breakthrough. Ada terobosan yang besar, ada penjelang rohani, kebangkitan dalam hidup, kebangkitan dalam keuangan. Rumah tangga juga dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Oh Tuhan tolong pelajar-pelajar, oh Tuhan tolong karyawan-karyawan, oh Tuhan tolong pengusaha-pengusaha, Tuhan tolong setiap jemaat, Tuhan tolong setiap pelayan Tuhan. Firman Tuhan menjadi pewahyuan, firman Tuhan menjadi pembukaan ilahi, firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Ajar kami seperti Zamda Nabi yang berani percaya, yang berani melangkah, tidak mengulangi lagi kesalahan yang lalu. Komitmen dengan Tuhan. Tuhan hambamu doakan biarlah pengurapan, breakthrough untuk segala kehidupan, khususnya saat ini untuk masalah keuangan terjadi. Tuhan kau pataskan pengurapan, membalik keadaan dari kekurangan jadi kelimpahan, dari tidak bisa apa-apa bisa jadi berkat besar. Orang lapas, sakara lapas, pulihkan rumah tangga. Tuhan, pulihkan pelayanan, pulihkan imannya, rohaninya, kesetiaan pada Tuhan. Tuhan, kami bak doa-doa di hadapan-Mu. Kau mendengar doa, Kau menjawab doa, bahkan Kau menjawab lebih daripada yang bisa kami doakan, yang tidak pernah terpikirkan. Kau berikan yang tidak pernah kami dengar, Kau berikan yang tidak pernah timbul dalam hati kami pun Kau berikan, dan kami terima firman-Mu dengan tujuan ilahi. Saatnya Tuhan besar terjadi, saatnya jadi penuai, saatnya jadi terang, saatnya jadi berkat. Kami bangga punya respek kepada Tuhan. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus kami terima, katakan saudara, kami terima jawaban doa, kami terima jawaban doa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saudara siap jadi berkat. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Mari nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya. Mari angkat dua tangan, terima. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Pujikan dengan yakin, deklarasi saudara, katakan hebat Tuhan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Gereja Tuhan nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. amin. Sebab Tuhan sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Angkat tangan saudara, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati pelipat gandaan yang dahsyat. Amin. Diberkati lepas dari jerat hutang. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama.